Shalom. Puji Tuhan. Maka saya bersama saudara di bawah Tuhan mulai kita buka Keluaran 33 lebih dulu. Supaya saudara dan saya sungguh bangga menjadi anak Tuhan. Menjadi bangga matur nuwun sangat sama Gusti. Dengan kemurahan, pengampunan dosa dan bahkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan bahkan malam ini Tuhan ajak supaya kita banyak-banyak bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Ayat 18 dan 19. Tetapi jawabnya, perlihatanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih karunia itu merupakan satu hal yang sangat spesifik disediakan oleh Tuhan sendiri. Itu haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Saudara sudah bisa tahu daripada Alkitab yang saudara miliki. Bagaimana orang-orang yang jahat luar biasa. Tetapi akhirnya dipakai oleh Tuhan. Itu haknya Tuhan. Maka gambaran kasih karunia seperti apa yang saudara dan saya terima. Sekarang coba buka Efesus pasal yang ke-20. Pasal yang kedua. Untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya nilai kasih karunia itu. Yang sudah saudara dan saya terima. Dikatakan pada ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saya ulang. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara dan saya sebenarnya nggak berhak duduk di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang layak dimurkai, yang layak dihukum. Ya, nggak terhitung sudah kesalahan kita ini. Gak termasuk sebenarnya. Tetapi ternyata kita sekarang ini berhak untuk menyebut Dia ya Aba, ya Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, juru selamat pribadiku. Sampai saja saudara bisa menyebut Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Itu saudara bisa ucapkan hanya karena kasih karunia. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Semuanya. Maka ini yang perlu kita dalami saudaraku. Seberapa kita ini memahami tentang pengertian kasih karunia ini. Agar saudara dan saya tidak meremehkan kasih karunia Allah. Yang sebenarnya kita ini sudah harus hancur, harus mati, harus binasa. Gak terhitung, gak termasuk dalam bilangan orang-orang yang kudus. Gak termasuk layak mendapat pengampunan, layak untuk mendapat keselamatan.
Tapi terbukti sekarang kita ini sudah diampuni. Dan sudah berhak untuk mendapat keselamatan. Dan bahkan juga berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah. Karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Yang juga berhak untuk menerima janji Allah. Ayo yang setuju mengerti kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Lalu saya sedikit memberikan gambaran kasih karunia Tuhan itu seperti apa sih. Saya ambil contoh diri saya. Saya merasa bahwa hidup saya ini hanya kasih karunia. Dari 10 bersaudara. Saya yang mendapat kasih karunia. Itu pertama. Tidak perlu saya perdalam. Jelas sudah. Lalu bentuknya seperti apa? Saya pernah bersaksi melalui mimbar ini. Ketika saya berjumpa dengan seseorang hamba Tuhan. Sebelumnya dengan tanda-tanda di mana saya bisa berjumpa dengan dia. Saya bisa mendengar suaranya. Itu kasih karunia. Miliaran orang di bawah kolong langit ini. Karena sebenarnya siapa yang mendapat kasih karunia adalah akan mendapat perlakuan khusus daripada Tuhan. Saudara sangat diistimewakan oleh Tuhan. Berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi poin yang pertama masih berbicara tentang segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan. Maka jangan remehkan kasih karunia Tuhan. Ayo kita kejar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan melimpahi saudara dengan kasih karunia. Dengan cara apa? Kalau saudara sudah tahu apa yang seharusnya engkau lakukan, lakukan itu. Maka engkau akan mendapat kelimpahan kasih karunia. Kalau saudara tidak jemu berbuat baik, saudara akan mendapatkan rahmat dan kasih karunia. Saudara tetap rajin beribadah seperti Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang sudah saya khotbahkan dalam tema pertolongan Tuhan itu pasti. Maka kalau sudah rajin tetap dalam ibadah, saudara sesungguhnya sedang mengumpulkan kelimpahan kasih karunia. Ada saatnya saudara, itu semuanya akan terpakai. Ketika semua orang tidak terpilih, saudara yang akan terpilih. Maka saya ingin katakan jangan kau remehkan kasih karunia Tuhan. Engkau mendapat kelimpahan kasih karunia. Makanya sekarang yang penting adalah jangan engkau pernah sembunyikan perkara sekecil apapun katakan. Itu adalah kasih karuniamu. Maka saudara harus belajar untuk mengucapkan kasih karunia Tuhan atas segala sesuatu dalam seluruh bidang kehidupan saudara. Begitu bangun pagi, saudara bisa menggerakkan tangan saudara begini, kobah kabeh. Sudah banyak cerita, ada orang bangun tidur, ternyata kemudian lumpuh. Saya tadi pagi mendapat kasih karunia Tuhan. Dalam segala hal, saudara harus belajar untuk mengucapkan bahwa semua ini adalah kasih karunia. Engkau dapat beribadah, engkau dapat melayani, engkau dapat bekerja. Dari awal Tuhan, aku sudah siap mau bekerja. Ini pun adalah kasih karuniamu. Amin. Saudara begitu pulang dari pekerjaan, mau di tempat tidur, sudah mau tidur. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Semua ini adalah kasih karuniamu Tuhan. Saudara bisa menyelesaikan pekerjaan saudara, saudara bisa melewati hari ini yang penuh dengan tantangan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya harus belajar untuk tidak meremehkan kasih karunia Tuhan. Siapa yang senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara, Tuhan akan melimpahi saudara dengan kelimpahan kasih karunia. Dan sekarang yang penting lagi pada akhirnya adalah bagaimana supaya saudara benar-benar hidup dalam iman karena kasih karunia Tuhan. Hidup dalam iman karena kasih karunia Tuhan. Saya ambil contoh dengan melalui tokoh-tokoh. Tokoh pertama yang saya angkat adalah Nuh. Kejadian pasal yang ke-6. Saya baca saja di situ, Tuhan sudah merencanakan karena kejahatan manusia sehingga manusia akan dihabisi semuanya. Semua amblas kecuali Nuh dan keluarganya. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan. Haleluya. Ke ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.
Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Ada keistimewaan, ada satu pengecualian yang dinyatakan oleh Tuhan kepada seseorang yang bernama Nuh. Dan kasih karunia Tuhan itu lebih-lebih dalam era perjanjian baru ini disediakan secara terbuka. Waktu itu cuma dipilih itu. Tapi untuk perjanjian baru sebenarnya semua orang bisa beroleh kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Oh, luar biasa. Contoh yang berikutnya saya bawa saudara kepada kisahnya Rut. Mungkin tidak saya baca, tapi saya baca ayat. Di mana kisahnya Rut dalam Rut pasal yang kedua. Pada zaman itu dengan mertuanya setelah suaminya mereka itu meninggal. Itu zaman kelaparan. Tetapi Rut mengambil keputusan untuk menyertai mertua perempuan yang bernama Naomi. Untuk sampai di Bethlehem. Pada masa kekeringan kelaparan itulah. Kemudian dia sampai di satu ladang milik daripada Boaz. Dan apa yang terjadi saudaraku karena kelaparan, maka minta izinlah Rut ini kepada ibu mertuanya. Aku akan mencari jelai gandum. Pada saat itu mereka, para petugas pegawai daripada si Boaz ini, maneni, dia berada di belakangnya. Jadi mereka leles yang tersisa yang ada. Yang ada. Diperhatikan terus. Dan kemudian pegawainya itu dipanggil. Kamu sengaja aja tinggali gandum lebih banyak. Buat perempuan siapa itu? Rut mendapat kasih karunia Tuhan. Salah satu ayatnya itu dikatakan pada pasal 2 ayat yang ke-15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggoan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya. Supaya dipungutnya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Rut mendapat kasih karunia. Ada perlakuan-perlakuan istimewa, saudara. Ya. Dan hari-hari ini kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saya seringkali mengingatkan saudara, hari ini adalah hari yang penuh goncangan. Penuh goncangan. Saudara kalau baca koran di Guatemala, beberapa hari kemarin itu terjadi badai. Puting beliung. Dan kemudian terjadi rentetan dari puting beliung itu. Kemudian ada lubang besar. Mungkin sediameter 20 meter. Sehingga lebih dari 20 meter. Mungkin 100 meter. Karena apa? 3 gedung bertingkat. Ambles masuk. Tanpa dasar. Dikatakan tanpa dasar. Sangat dalam sekali. Ratusan meter ke bawah. Saudara yang dikasih Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita sepertinya nggak bisa lari. Mau ke utara, mau ke selatan. Tapi bersama dengan kasih karunia Tuhan, kita akan dapat memuji Tuhan. Ya, dan pujian itu mengatakan, apa?